Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa libitihi wa zurriyatihi ajma'in. Ma ba'du. Baik yang sama-sama kita hormati Bapak Trisno Nugroho sebagai kepala, begitu juga Pak Hari Dela sebagai Ketua Rahis ya, dan para pimpinan BI, OJK, semoga rahmati Allah dan yang paling terkasih para jamaah, baik secara online via Zoom ataupun lewat YouTube. Salah satu yang menjadi tugas kita selama di dunia, selain tugas kita mensejahterakan hidup, menunaikan hak-hak fisik, hak-hak intelektual, kita juga butuh hak-hak yang disebut spiritual, jadi kerohanian. Di dalam surat Shad bagian akhir ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni khaliqun basharan min tin. Aku menciptakan manusia dari tin. Di situ ada sebutan bashar. Jadi manusia itu ada dua sisi. Pertama disebut manusia bashar, manusia secara. Lalu setelah ayat itu Allah berbicara mengenai sisi lain dari kita. Apa sisi lain dari kita? Allah mengatakan, tatkala aku menyempurnakannya sawaituhu nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan, aku hembuskan sebagian dari rohku. Berarti tubuh kita ini setelah sempurna secara fisik di dalam janin ibu kita, lalu Allah kirim hembusan. Maka Bapak Ibu, pendek cerita, kita ini ada dua. Nah, ini yang akan kita bahas malam ini, bahwa ada kita yang bashar artinya manusia secara fisik, lalu ada kita manusia sebagai roh, ya, sebagai hembusan tiupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan jauh-jauh mencari alien, mencari makhluk asing di bumi. Spirit yang ada di dalam diri kita sebenarnya adalah makhluk asing di bumi. Dulu sebelum bumi diberikan haknya untuk Nabi kita, Nabi Adam, bumi ini dikuasai oleh jin. Ya. Lalu jin itu bertengkar sehingga terjadilah kerusakan di muka bumi. Lalu Allah mengirim meteor, begitu dalam riwayat-riwayat yang kita dapatkan, dan dalam Al-Quran juga disebutkan. Dalam Al-Mulk misalnya, kami jadikan bintang-bintang sebagai rajam melempar kepada setan-setan. Nah, itu maksudnya mereka itu. Lalu Bapak Ibu yang melakukan Allah kemudian berdialog dengan malaikat. Apa dialognya? Ini kemudian masyhur dengan dialog antara Allah dengan Nabi Adam, dialog Allah dengan para malaikat muqarrabin. Allah mengatakan, wahai para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada dalam surah Al-Baqarah, dan ayat ini sangat masyhur, dihafal banyak orang. Sesungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Nah, khalifah ini artinya bukan presiden, bukan raja dalam pengertian bahasa kita. Khalifah bahasa Arab artinya yang menggantikan kepengurusan bumi yang tadinya diurus oleh makhluk sebelum Nabi Adam alaihissalam. Maka kita nggak boleh menyalahkan Nabiullah Adam karena beliau, kita tinggal di bumi. Tidak, memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyeting kita ini bakal tinggal di bumi, tapi awalnya di surga, lalu terjadi semacam drama antara Adam dan Azazil, yaitu iblis. Azazil tidak mau hormat kepada Adam, lalu kemudian Azazil alias iblis ini menggoda Nabi Adam dan tergoda. Akhirnya turunlah ke muka bumi. Ketika turun di muka bumi, Nabi Adam tidak pernah menyalahkan Azazil, karena Nabi Adam mengerti skenario itu,
dan tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita benar keturunan Nabi Adam, kita tidak akan pernah menyalahkan siapapun ketika ada kesalahan terjadi pada diri kita. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, siapakah yang ada di dalam diri kita itu? Nah, ini yang kemudian disebutkan dalam surat Shad, begitu juga ada dalam surat Sajadah. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan bahwa setelah manusia sempurna secara fisik, Allah kemudian meniupkan hembusannya. Maka jika kita ingin mengenal Allah, maka caranya harus bisa memisahkan antara sisi yang zahir ini dengan sisi yang batin tadi, sisi yang spirit. Bapak Ibu yang melakukan Allah dimanapun berada, ada satu pertanyaan yang membuat kepala saya berat selama dulu belajar kuliah. Kita menyembah Allah, tapi kok kita nggak kenal kepada Allah. Kita menyembah dalam bahasa Arab abida, ya'budu. Bisa juga berarti mempersembahkan diri, menghormati, bisa juga artinya mengabdikan diri. Mungkin lebih tepat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hal yang sederhana, misalnya seperti Pak Ahmad misalnya dan teman-teman di BI ataupun OJK dan semua lembaga-lembaga apapun, ketika ada seorang yang bekerja kepada tuannya, tapi dia tidak kenal tuannya, dia tidak kenal pimpinannya, atasannya, maka yang terjadi adalah tidak ada sikap hormat, tidak ada sikap respect, ya. Bahkan penurut, ketika ketemu kita kan nggak tahu siapa dia, tapi ketika kita kenal orang itu, maka kita akan respect. Itulah banyak terjadi kisah-kisah lucu ya, tapi fakta, orang-orang yang mohon maaf ya, pangkatnya mungkin barangkali tidak tinggi, tapi gayanya lebih keren daripada atasan yang gayanya sederhana. Lalu dia bentak-bentak ketemu di jalan, agak belagu, tapi ketika dia kenal, dia malunya bukan main. Dan coba rasakan jika kita kenal dengan orang yang kita bekerja kepadanya, kita mengabdi kepadanya, lalu kita tahu kebaikan-kebaikannya, rasanya bekerja itu sangat merindukan. Kita kayaknya besok pengen balik lagi, bahkan ketemu rapat itu suatu hal yang menarik. Kita ditunggu, mau disapa olehnya, kira-kira seperti itu. Apabila saya menyembah sesuatu yang saya tidak kenal, objek yang saya tidak kenal, maka rasanya akan hambar, rasanya lama, dan tidak merindukan. Jadi kenapa sholat itu tidak membuat kita rindu, tidak membuat kita kecanduan, karena kita tidak kenal kepada siapa yang kita sembah. Jadi ayat yang sering kita baca dalam surat Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah Ta'ala, jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku, untuk menyembahku. Begitu terjemahan umum dalam terjemahan yang kita dapat di Kementerian Agama dan beberapa terjemahan lain. Namun, Bapak Ibu Saudara maka Allah, kalau kita mengikuti terjemahan ulama sahabat, jadi Al-Quran itu juga diterjemah oleh orang-orang Arab. Mereka menerjemahnya, sahabat Abdullah bin Abbas yang digelari dengan Hibrul Ummah, tintanya umat, rahibnya umat, intelektualnya umat Nabi Muhammad SAW, yang semua tafsir sekarang rujukannya kepada beliau. Apa kata beliau? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Baru kalau sudah kenal aku, baru mampu menyembahku. Maka sebelum kita benar-benar menyembah Allah, kita belajar dulu mengenal Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak mau menilai, tapi dapat dipastikan sholat kita masih belum sholat mengenal. Sholat kita baru membayar hutang. Kebanyakan kita sholat belum betul-betul mengingat.
Dalam surat Thaha, surat 20 ayat 14, Allah mengatakan, aqimis salata lidzikir. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Kita mau ingat apa? Kita nggak ingat siapa-siapa. Karena kita mengingat baru dengan otak ini. Sedangkan otak ini tidak bisa mengingat sesuatu yang dia tidak pernah temui. Salah satu kaidah dari akal otak kita, secara neurologis dia tidak mau memikirkan, membayangkan sesuatu yang dia tidak pernah temui. Lalu apa maksud ayat ini? Aqimis salata lidzikri, surat Thaha ayat 14. Dirikanlah salat untuk benar-benar mengingat aku. Maka yang mengingat Allah itu bukanlah otak pikiran kita. Maka tidaklah tepat jika seseorang latihan salat khusyuknya di atas gunung, di atas pohon, di bunyi air hujan, itu terapi meditasi biasa, hanya untuk menenangkan sisi kejiwaan kita. Tapi sholat itu bukan untuk sekedar menenangkan jiwa. Sholat itu ada target-target lain. Apa itu? Berkoneksi kepada Allah dengan cara mengingat. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, fazkuruni azkurkum. Sebut aku ingat engkau. Nah, Bapak Ibu sahabat yang menekan Allah, apabila seseorang bisa mengingat Allah, lalu siapakah yang mengingat? Ini yang harus kita tahu. Itu sebabnya ada satu kaidah ulama-ulama, para wali-wali Allah, bukan hadis Nabi, tapi ini perkataan seorang alim, ulama, seorang wali Allah, namanya Yahya ibn Mu'adz Ar-Razi. Kata beliau, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal jati dirinya, dia pasti mengenal ilahinya, Tuhannya. Apa maksudnya, teman-teman sahabat yang dimuliakan Allah? Siapa yang mengenal dirinya, bahwa dirinya ini ada dua sisi. Ada sisi yang tercipta dari tanah. Ada sisi yang tercipta, bukan tercipta ya, terhembus dari kesucian hembusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka spirit yang dihembuskan Allah itulah yang mampu untuk mengingat Allah. Karena dialah dulu yang pernah bertemu, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf, alastu birabbikum. Bukankah aku Rabb kamu, Tuhan kamu, yang menghembuskan kamu, yang menciptakan kamu. Lalu kemudian semua arwah mengatakan, bala syahidna, tentu ya Rabb, kami menyaksikan engkau. Inilah yang dikatakan makom ihsan, yang Nabi SAW ketika ditanya oleh Sayyidina Jibril bertanya, apa itu Islam, apa itu iman, atau apa itu ihsan. Islam itu amal zahir, iman itu amal intelektual, amal puncaknya sampai kepada qalbu. Sedangkan ihsan itu amal ruhani. Engkau beribadah seakan memandang kepadanya. Engkau beribadah seakan-akan melihat. Jika tidak, engkau merasa dilihatnya. Nah, inilah ruh. Jadi ruh itu jika dia mengingat, dia bisa ingat kenapa dia pernah bertemu Allah. Tapi otak kita tidak pernah bertemu Allah. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Ya. Mereka berdua sepakat mengatakan, la tafakkaru fi dzatillah. Jangan memikirkan zat Allah dengan fikiran. Ya. Tapi fikirkanlah sifat-sifat Allah. Pikiran kita boleh berpikir tentang sifat. Betapa indahnya Allah. Maka Asmaul Husna, nama-nama yang indah, kita bisa fikirkan, kita ingat-ingat betul ya. Allah ini Rahman, Allah ini Rahim. Pengasih kepada semua orang, baik itu mukmin ataupun kafir. Itu Rahman. Kalau Rahim, itu adalah kasih sayang untuk kekasih-kekasihnya saja. Jadi Rahman, mukmin kafir dapat. Tapi Rahim, tidak semua mukmin pun dapat. Hanya yang wali-wali kekasih-kekasihnya yang mendapat. Nah, kita bisa menghayatinya. Tapi, apabila kita masuk ke pemahaman ayat tadi, ya, aqimis salata lidzikri. Jadikan salat untuk mengingatku, maka yang mengingat hanyalah ruh. Nah, ruh itu mengingat tidak dalam rupa bentuk. Tidak dalam suatu dimensi, ya, bentuknya begini, bentuknya begitu, enggak.
Itu kekuatan akal kita bisa memikirkan sesuatu yang bertempat, berbentuk, ada rupanya, ada warnanya. Maka jika ada orang mengatakan Allah bertempat di langit, Allah bertempat di arsy, itu mereka masih berbicara sesuai dengan akalnya, walaupun dia menyebutkan dalil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Sesuatu itu bertempat, dia tidak bertempat. Sesuatu itu berubah, dia tidak berubah. Sesuatu itu berwarna, dia tidak berwarna. Nah, maka saya pada malam ini hanya ingin mengantarkan saja, memantik saja, tidak tentu tidak langsung jadi semuanya mengenal Allah ya, tapi memantik supaya kita mau mencari tahu sebenarnya yang mengingat itu siapa. Ya. Itulah yang kita sebut ruh, ya, spirit yang ada dalam diri. Tapi Bapak Ibu sahabat yang makan Allah, kita dan alam semesta ini juga sama-sama mempunyai ruh, tapi berbeda ruh. Di dalam diri manusia ada ruh yang sempurna. Nah, ini kalau kita lihat tumbuhan. Di tumbuhan itu, Bapak Ibu, itu ada namanya ruh, ar-ruh an-nabati. Ya. Ruh tumbuh. Itu sebabnya pohon-pohon, tumbuhan, bunga, itu tumbuh, naik ke atas. Dan uniknya, tumbuh-tumbuhan tersebut, dia kepalanya paling atasnya itu, pucuknya itu selalu mengarah kepada di mana terbit matahari. Apabila pohon-pohon yang tidak berakal seperti kita, tidak berkolbu seperti kita, dia mencari cahaya, tentu kita lebih utama mencari sang sumber cahaya. Lalu kita lihat ada hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuhan tadi ar-ruhun nabati, sedangkan pada hewan ada ar-ruh al-hayawani. Ada ruh hewan. Hayawan itu arti aslinya adalah hidup. Jadi hewan bahasa Indonesia, arti asli dari bahasa Arabnya itu hidup. Tapi kita sudah terbiasa mengatakan hewan itu binatang. Padahal dalam bahasa Arab binatang itu ada sebutannya. Ada binatang ternak, al-an'am, al-bahaim. Ada binatang yang bukan ternak, tapi buas, siba'iyah, ya, dan macam-macam. Tapi karena kita menyerap dari bahasa Arab, kita cuma ngambil spiritnya. Apa itu maknanya, meaningnya? Hayawan berarti sesuatu yang hidup. Nah, jadi di hewan-hewan itu juga ada ruh. Itu ruhul hayawan, ya, roh hewan, roh hidup. Nah, di dalam tubuh kita, dua-dua itu ada. Itu sebabnya kita tumbuh. Kita tumbuh dari kecil, menjadi anak-anak, menjadi remaja, sekarang sudah dewasa, bahkan sudah tua. Kita tumbuh. Kuku kita tumbuh. Nah, tapi tidak semua bagian itu berlanjut. Di umur-umur yang sudah di atas 22 tahun, tidak ada lagi biasanya pertambahan badan. Badan meninggi, tidak ada. Karena ruh nabatinya hanya bekerja sampai di situ, lalu bekerja di bagian-bagian yang lain. Setiap sel, setiap saat ada yang mati, lalu hidup, ada yang mati, lalu hidup. Jadi bekerjanya stagnan. Ya. Namun ada ruh. Ruh yang mana yang ditiupkan Allah? Bukan ruh yang itu yang Allah tiupkan. Ruh yang Allah tiupkan, Imam Sidi Ahmad Tijani menyebutnya ar-ruhul kudusi. Roh yang suci. Ya, roh yang suci. Namun beberapa masyayikh kita menyebut dengan ar-ruh an-nafsan. Ya, ini sama artinya. Roh spirit dari jiwa kita. Ya. Roh inilah yang berasal darinya. Nah, di dalam ayat Al-Quran ada kata kunci, nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan kepada manusia itu sebagian dari rohku, sebagian dari spiritku. Hembusan itu tidak semuanya Allah hembuskan. Kecuali Nabi Muhammad, maka semuanya Allah berikan. Itu sebabnya Nabi Muhammad langsung mendapatkan kesadaran utuh ketika beliau masih kecil. Ya. Umur 7 tahun, umur 5 tahun sampai 7 tahun, beliau sudah dibelah dadanya,
dan dibersihkan dari semua keburukan-keburukan. Dan ketika ditanya oleh Abu Darda, wahai Rasulullah, mata tadri annaka nabi? Kapan engkau tahu kau adalah seorang nabi? Beliau menjawab, ketika aku dibersihkan dadaku oleh dua malaikat ketika aku masih kecil. Jadi tidak benar orang mengatakan bahwa nabi ini diangkat umur 25. Tidak. Beliau sudah jadi nabi, Adam belum ada. Dan beliau sudah sadar beliau jadi nabi ketika malaikat membersihkan dadanya. Nah, ini nabi diberikan keutuhan hembusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita hanya diberikan separuhnya, ya, sebagiannya. Nah, yang sebagian ini lagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ketika kita mati, dia kemudian juga terbagi lagi, ya. Ada yang masuk ke alam barzakh, ada yang masuk ke alam akhirat, sampai ke surga. Nah, ini kemudian disebut dengan spirit amal atau roh amal. Ya. Nah, inilah yang dikatakan dalam Al-Quran. Ya. Jaza'an bima kanu ya'malun. Balasan bagi kamu dalam surah Al-Ahqaf terhadap apapun yang kamu amalkan. Ya. Apapun yang kamu kerjakan. Maka alam barzakh, alam kubur, roh kita tidak mati, dia cuma pindah. Yang mati cuma nafs jiwa. Jiwa kita mati, tapi roh yang tadi, roh amal masih hidup. Nah, itu sebabnya juga ada hadis, jika manusia meninggal, wafat, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Di situ disebutkan beberapa contohnya. Berarti amal masih ada. Ya. Dan jika ada orang kirim amal juga masih bisa diterima. Tapi roh hayawannya sudah tidak ada. Roh kehidupannya sudah tidak ada. Roh nabatinya sudah tidak ada. Roh tumbuhnya sudah tidak ada. Jadi ketika kita mati, roh mana yang kemudian hilang? Itu roh tumbuh nabati. Roh hayawan. Nah, ini yang kemudian hilang. Berarti dia tidak kembali kepada Allah. Dia kembali ke tanah. Ya. Sedangkan roh amali masuk ke alam barzakh. Ini yang kemudian ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Terus berlanjut sampai ke alam mahsyar, bangkit, mencari syafaat, dihisab, ditimbang, menempuh siratal mustaqim, masuk surga jika benar, masuk neraka jika salah. Cuma sampai di situ. Sedangkan Al-Quran mengatakan, dan kita sering membaca ini dan mendengar ini setiap hari. Karena setiap hari ada pengumuman, ada orang yang wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kembali kepada Allah. Yang manakah yang akan kembali? Yang akan kembali itu, Bapak Ibu yang makan Allah, adalah roh yang disebut dengan roh Al-Qudusi tadi. Roh suci tadi, yang ternyata ada di dalam roh amalinya seorang yang sedang masuk surga, yang sedang ditanya di alam kubur. Ya. Nah, inilah yang harus kita sadari Bapak Ibu, bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang lain, bukan tubuh ini, dia bukan dari tanah, bukan dari api, bukan dari angin, bukan dari fisik, dia dari hembusan Allah yang maha suci. Siapa yang mengenal hembusan itu, dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Disitulah baru kemudian terjadi koneksi tiada batas ketika orang sholat. Zikir yang nikmat ketika dia zikir. Amalan yang tulus ketika dia beramal. Sedekah yang ikhlas ketika dia berdonasi. Ini juga yang membuat seseorang mencari tentang jati dirinya. Kita banyak ketemu orang belajar agama, kemudian pindah lagi. Ada kehausan ingin mencari lebih. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah kerinduan, keinginan sang diri sejati itu kembali kepada Allah. Inna ilaihi raji'un, kembali kepadanya. Nah, dan Bapak Ibu, kenapa kita perlu sholat? Ternyata sholat itu media untuk mengenang dan kembali sesaat. Nah, di dalam Al-Quran disebut surah Al-Baqarah, ya, ayat 45 itu menyebutkan tentang perihal sholat, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan sholat itu memang berat, ya, 45, 46.
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu sangat berat sekali, kabirah, bahkan besar sekali, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang disebut khusyuk? Nah, kata khusyuk ini boleh saya artikan kecuali bagi orang-orang yang mengenal Allah. Jadi salah satu penafsiran secara isyari dari makna ayat ini, khashiin yani arifin, orang-orang yang mengenalnya. Siapa mereka? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang yazunnun. Yazunnun secara harfiah berarti mempersepsikan, merasakan, membangun semacam kondisi rohani. Mereka mulaku, liqa, ketemu Allah, rabbihim. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan bahwasannya mereka kembali kepadanya. Di ayat itu tidak ada kalimat akan kembali. Lafaznya sangat jelas. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka kembali kepada Allah. Maka orang-orang yang arifin, setiap dia sholat, ruhnya terasa kembali kepada Allah. Bapak Ibu, ini ilustrasi terakhir, ya. Sebelum kalau ada nanti kita diskusi. Kalau kita merantau seperti Bapak Ibu yang bertugas di Bali, ya, yang bertugas di mana saja, atau yang merantau kemana saja, pasti ada kerinduan ke kampung halaman. Itu pasti. Saking rindunya kita kepada kampung halaman, kadang kita pasang foto, kita sering membuka, kita sering sekali merindukan masa lalu, maka kita suka reuni sekolah, reuni kuliah. Kalau pulang kampung, kita kemudian menelusuri kembali di mana dulu kita main-main, tempat yang indah, yang sangat berkesan dalam diri. Itu tempat kembalinya tubuh, karena tubuh kita lahir di kampung tersebut. Misalnya, di antara Bapak Ibunya ada yang orang Jawa Tengah, misalnya orang Kudus. Ketika merantau, lalu rindu pulangnya ke Kudus. Kenapa? Di situ ada orang tua. Ada orang tua yang membesarkan kita. Di situ ari-ari kita ditanam. Maka kita rindu pulang ke sana. Karena kerinduan itu, kemudian kita menelpon siapa yang ada di sana, mengingat siapa yang di sana. Nah, ini ilustrasi. Sholat itu sebenarnya adalah pulang kampung dalam perantauan ruh kita. Jadi ruh kita ini lagi dititipkan Allah ke tubuh ini, harapannya dia mengingat jalan pulang dan mencari jalan pulang. Jadi roh ini diberi tugas, seperti yang disebut dalam surat Zariyat tadi. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kita ini manusia, kecuali untuk mengerti jalan pulang mengenal aku, jalan pulang menuju aku. Tubuh pulang ke tanah, roh kita pulang kepadanya. Mari mengenal Allah lebih dekat, maka kenali diri kita yang kurang baik ini, ya, sisi binatang ternak dalam diri kita, sisi buas dalam diri kita, ini dibenerin, diislah, diperbaiki, lalu kemudian roh itu dia cuma satu cara mengenalnya, dengan cara mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi roh kita ini, karena dia tiupan dari Allah, mengenal roh itu adalah dengan cara mengenal Allah. Jadi kalau tadi dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbuhu, siapa kenal dirinya, kenal Tuhannya. Itu bisa dibalik. Siapa yang kenal sifat-sifat Tuhan, maka dirinya pun menjadi tiada. Ya. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, jadi bagaimana cara kita mengenal Allah? Nah, kesimpulan sederhananya, ahli rohani yang mewarisi ilmunya dari baginda Nabi Muhammad SAW, mereka mewarisi ilmu ruh. Roh ini untuk kenal kepada Allah itu melalui kenal dulu sifat-sifat Allah. Ya. Maka belajarlah ilmu tentang Allah, ya. Sifat-sifat Allah, bagaimana Allah, keindahan Allah, nama-nama Allah. Cuma itu cara untuk mengenal Allah. Lalu yang kedua, ada ahli intelektual
mereka mengenal Allah dengan cara berpikir, memikirkan ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu boleh disebut dengan af'alnya Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Ada juga para orang-orang yang rajin berzikir, ulama-ulama sufi, ulama tarekat, ya. Mereka mengenal Allah lewat nama-namanya, lalu disebut di kolbunya. Jadi mereka mengenal sampai di kolbunya. Sampai kolbunya bergetar, itu yang disebutkan dalam surah Al-Anfal. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika sebut nama Allah, kolbu bergetar. Ya. Ada orang cari tenang, kelompok ini bisa memfasilitasi ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, menyebut nama Allah, kolbu menjadi tenang. Jadi kolbu ini karakternya nggak bisa tenang, dia selalu bergerak gelisah. Kapan dia tenang? Jika kolbu diberikan semacam nutrisi, yaitu nutrisi asma Allah. Sedangkan ruh, dia hanya dengan mempelajari nama, sifat, bahkan mempelajari tentang keadaan wujudnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita punya keterbatasan, apalagi di zaman seperti ini, minimal kita mengenal Allah dengan jalur mengenal nama dan sifat. Ini sudah sangat tinggi, Bapak Ibu. Jadi ini praktisnya kira-kira seperti itu. Jangan seperti kelompok yang di luar yang ini. Mereka hanya mengenal lewat teks. Allah begini, itu tidak cukup. Ya. Dia harus dibawakan ke dalam diri. Jangan cuma hanya lewat empirik, memandang kepada yang zahir, itu tidak cukup. Ya. Allah zahir, Allah juga batin.